Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mabudatus Sairiah. Di sini saya akan memaparkan tentang RPP atau modul ajar yang saya buat di sini. Nah, di sini ada nama penyusun yaitu saya sendiri, dan di sini ada sekolahnya MTS Ar-Rahman dan mata pelajarnya yaitu bahasa Inggris, dan kelas yang saya tempuh di sini yaitu kelas 7 MTS semester ganjil. Nah, dan judul materinya di sini yaitu greeting atau how are you, dan materi pokoknya yaitu menyapa, berpamitan serta responnya. Nah, lokasi waktunya di sini selama 80 menit untuk pertemuan pertama. Tujuan pembelajaran di sini, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan, sapaan, dan pamitan serta responnya, dan dapat menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut dengan santun secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua di sini metode pembelajaran dan sumber pembelajarannya yaitu problem based learning, yaitu buku paket Respond to the World halaman 7 sampai 7 halaman, yaitu 8 sampai 11, HP dan internet. Nah, langkah pembelajarnya di sini yaitu kegiatan pendahuluannya selama 10 menit yang diisi seperti yang di sini yang sudah terpapar, dan yang kegiatan intinya yaitu selama 60 menit dan kegiatan penutupnya selama 10 menit. Nah, untuk masalah penilaiannya di sini penilaian sikap yaitu menggunakan observasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, resume terkait materi greeting and life taking atau give form. Nah, di sini untuk pertemuan yang kedua, yaitu judul materinya yaitu taking atau thank you. Nah, materi pokoknya yaitu tentang berterima kasih, permintaan maaf serta responnya. Lokasi waktunya sama dengan pertemuan pertama yaitu 80 menit untuk pertemuan kedua di sini. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu untuk fungsi sosial ungkapan berterima kasih dalam meminta maaf serta responnya, dan dapat menyusun ungkapan-ungkapan tersebut dengan santun, percaya diri, dan bertanggung jawab. Nah, dan yang kedua yaitu metode pembelajaran dan sumber belajarnya. Di sini metodenya kita menggunakan problem based learning, dan yang kedua yaitu buku paket Respond to the World 7 halaman dari 14 sampai 19 yang menggunakan HP ataupun internet. Nah, di sini langkah-langkah pembelajarannya yaitu seperti yang pertemuan pertama di pendahuluan yaitu selama 10 menit, dan di kegiatan inti yaitu 60 menit, dan kegiatan penutup yaitu 10 menit. Nah, untuk penilaiannya sama dengan pertemuan yang pertama yaitu penilaian sikap serta penilaian pengetahuan. Nah, untuk pertemuan yang ketiga di sini judul babnya yaitu tentang Introduction Myself and Others atau Hello, my name is, like that. Nah, di sini materi pokoknya yaitu tentang berkenalan, memperkenalkan diri atau orang lain. Nah, di sini lokasi waktunya selama 160 menit untuk pertemuan ketiga dan keempat. Tujuan pembelajaran ini, peserta didik mampu mengklarifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan perkenalan diri sendiri dan orang lain, dan dapat menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut dengan santun, percaya diri, dan bertanggung jawab. Di sini metode pembelajarannya sama seperti yang di atas, yaitu menggunakan problem based learning dan buku paket atau HP atau internet. Nah, langkah-langkah pembelajarannya di sini untuk kegiatan pendahuluan selama 20 menit dengan rincian yang sudah terlampir di sini, dan yang kedua kegiatan inti yaitu 120 menit. Nah, rinciannya sudah ada di sini, dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup dengan waktu selama 20 menit. Penilaiannya sama seperti minggu-minggu sebelumnya yaitu penilaian sikap meliputi observasi dalam proses pembelajaran, dan penilaian keterampilannya yaitu tes unjuk kerja atau Zoom. Nah, di pertemuan selanjutnya yang kelima yaitu materi judulnya tentang My Family atau
he is my father, bla 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 bla. Nah, materi pokoknya di sini sebutan anggota kekeluargaan inti dan orang-orang dekat lainnya. Lokasi waktunya selama 80 menit untuk pertemuan kelima. Nah, tujuan pembelajaran di sini yaitu untuk peserta didik mampu mengklarifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan memaparkan anggota kekeluargaan dan dengan benar percaya diri dan bertanggung jawab. Metode pembelajaran dan sumber belajarnya yaitu menggunakan problem based learning dan HP ataupun internet. Langkah-langkah pembelajarannya di sini untuk pendahuluannya selama 10 menit dan untuk kegiatan inti selama 60 menit dan kegiatan penutup selama 10 menit. Nah, untuk penilaiannya di sini yaitu meliputi 2 penilaian. Penilaian yang pertama yaitu sikap, yang mana di sini menggunakan observasi dalam proses pembelajaran, dan yang kedua yaitu penilaian pengetahuan yaitu tes tulis berbentuk uraian. Nah, pertemuan yang selanjutnya yaitu pertemuan ke-6. Di sini kami menggunakan tujuan pembelajaran. Menggunakan judul bab simple present tense atau my father work at bla bla bla. Nah, di sini materi pokoknya yaitu tentang simple present tense dan lokasi waktunya selama 80 menit untuk pertemuan yang ke-6 di sini. Tujuan pembelajarnya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan dan teks verbal be, have, go, work, live dalam simple present tense dengan benar dan percaya diri. Nah, metode pembelajaran di sini menggunakan problem based learning dan HP dan internet. Langkah-langkah pembelajarannya di sini yaitu kegiatan pendahuluannya selama 10 menit dengan rincian sebagaimana terlampir, dan kegiatan inti selama 60 menit dengan kegiatan yang sudah terlampir. Nah, dan kegiatan penutup yaitu selama 10 menit. Nah, kegiatannya yang sudah terlampir di sini. Penilaiannya di sini menggunakan observasi dalam proses pembelajaran dan tes tulis berbentuk pilihan ganda. Dan untuk pertemuan yang 7 dan ke-8 yaitu judul pokoknya yaitu pronoun atau possessive atau her voice is wisdom. Nah, materi pokoknya di sini yaitu tentang subjek atau I, she, they. Lokasi waktunya selama 160 menit untuk pertemuan ke-7 dan ke-8 di sini. Nah, tujuan pembelajarannya di sini peserta didik mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan pronoun, possessive dan dengan benar dan percaya diri. Nah, metode yang digunakan di sini menggunakan problem based learning dan HP ataupun internet. Langkah-langkah pembelajarannya di sini kegiatan pendahuluan dilakukan selama 20 menit dengan rincian sebagaimana terlampir, dan kegiatan inti selama 120 menit dengan kegiatan yang sudah terlampir di sini, dan kegiatan penutup yaitu 20 menit. Nah, penilaian di sini menggunakan 2 penilaian, yang pertama sikap dan yang kedua pengetahuan. Penilaian sikap yaitu meliputi observasi dalam proses pembelajaran, dan penilaian pengetahuan yaitu meliputi tes tulis berbentuk pilihan ganda. Nah, untuk pertemuan ke-9 dan ke-10 di sini judul materi atau babnya yaitu tentang number atau telling time atau what number is it. Materi pokoknya yaitu cardinal number atau telling time. Nah, alokasi waktunya selama 160 menit di pertemuan ke-9 dan ke-10 di sini. Tujuan pembelajarnya yaitu untuk peserta didik mampu menggunakan bilangan angka cardinal ordinal menyebutkan jam dan benar dan percaya diri. Metode pembelajaran di sini menggunakan problem based learning, buku paket Passport to the World halaman 80 sampai 88 beserta HP ataupun internet dan laptop. Langkah-langkah pembelajarannya di sini untuk pendahuluan dilakukan selama 20 menit, untuk kegiatan inti dilakukan selama 120 menit dan kegiatan penutupnya digunakan selama 20 menit. Penilaian di sini ada 2 yaitu penilaian sikap meliputi observasi dalam proses pembelajaran, dan yang kedua penilaian keterampilan yaitu meliputi tes unjuk kerja membuat video learning. Nah, pertemuan yang ke-11 yaitu dengan judul materi day, month atau what day is it.
alokasi waktunya selama 80 menit dan tujuan pembelajarannya di sini peserta didik mampu melakukan tindak tutur menyebutkan nama tahun penyusun agenda harian berdasarkan waktu dengan benar dan percaya diri. Metode pembelajarannya di sini meliputi problem based learning dan buku paket Passport to the World halaman 82 sampai 88 dengan atau menggunakan HP ataupun internet dan laptop dan lain-lainnya. Nah, langkah pembelajarannya di sini untuk kegiatan pendahuluan dilakukan selama 10 menit dan untuk kegiatan inti dilakukan selama 60 menit dan kegiatan penutup dilakukan selama 10 menit. Penilaiannya di sini meliputi observasi dalam proses pembelajaran dan yang kedua yaitu tes unjuk kerja membuat video atau e-learning. Untuk minggu ke-12 dan ke-13 di sini judul babnya yaitu It is Beautiful Day. Materi pokoknya memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, dan benda. Alokasi waktunya selama 160 menit untuk pertemuan ke-12 dan ke-13 di sini. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan, mengidentifikasi, mengkritisi, memberikan penilaian tentang orang, binatang, dan benda dan segi sifatnya dengan santun, percaya diri, dan bertanggung jawab. Metode pembelajarannya di sini dan sumber belajarnya yaitu menggunakan problem based learning dan buku paket Passport to the World halaman 82 sampai 88 atau menggunakan HP ataupun internet dan laptop. Angka pembelajarannya di sini yaitu pendahuluannya dilakukan selama 20 menit dan kegiatan inti dilakukan selama 120 menit dan kegiatan penutup dilakukan selama 20 menit. Penilaian di sini sama seperti di atas yaitu observasi dalam proses pembelajaran dan yang kedua yaitu membuat video menyebut nama hari, bulan, tahun, angka atau e-learning. Nah, di sini di pertemuan ke-14 yaitu materi pokoknya tentang many things atau teks deskripsi. Tujuannya yaitu di sini peserta didik mampu menjelaskan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks dan bentuk dalam bentuk deskriptif teks dan dapat menyimpulkan informasi dari teks dalam bentuk deskriptif teks dan dengan benar bertanggung jawab. Metode pembelajarannya di sini menggunakan problem based learning, HP ataupun internet. Di sini langkahnya di sini menggunakan langkah pembelajarannya untuk pendahuluan selama 10 menit dan untuk kegiatan inti dihabiskan selama 60 menit dan kegiatan penutup dilakukan selama 10 menit. Penilaiannya di sini meliputi observasi dalam proses pembelajaran dan yang kedua membuat video menyebut nama hari, bulan, tahun atau e-learning. Untuk pertemuan ke-15 yaitu untuk pertemuan ke-15 yaitu materi tentang many things. Materi pokoknya yaitu tentang tes deskripsi dilakukan selama 80 menit untuk pertemuan ke-15. Nah, tujuannya untuk peserta didik mampu dalam memahami sesuatu. Nah, di sini untuk pertemuan 16 yaitu materi pokoknya tentang many things. Materi tentang deskripsi selama 80 menit untuk pertemuan ke-16. Tujuannya untuk peserta didik mampu mengidentifikasi teks struktur dari teks deskripsi terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunanya dan dapat menjelaskan fungsi sosial teks deskripsi terkait orang, benda, tempat sesuai dengan konteksnya. Metode pembelajarannya di sini yang digunakan yaitu problem based learning dan buku paket Passport to the World halaman 82 sampai 88 atau HP atau internet dan laptop. Cara pembelajarannya di sini kegiatan pendahuluannya dilakukan selama 10 menit dengan sebagaimana terlampir dan kegiatan intinya selama 60 menit dengan sebagaimana yang terlampir dan kegiatan penutup dilakukan selama 10 menit. Penilaian di sini observasi dalam proses pembelajaran dan kedua yaitu menyusun teks secara acak. Nah, begitulah pemaparan dari RPP saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.